Sekarang siap-siap mau kontrol. Look at that. Rambutku sudah panjang lagi. Hitam, lebat. Sesekali sih ada yang rontok, tapi nggak apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Ini karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik. Sampai hari ini aku sehat, aku kuat. Dan sekarang aku mau kontrol. Jadilah kehendak-Mu, semoga aku sehat. Terima kasih. Amin. There is empty, honey. Okay, I'm waiting here. Baru keluar dari rumah sakit, kontrol. Sekarang suamiku bayar parkiran dan kami akan pulang. Tuh, sana padat banget parkirannya. Di sini tadi susah sekali dapat parkirannya, tapi udah ketemu di ujung sana. Puji Tuhan. So nanti aku update. Hoi Alemal, halo semua. Ketemu lagi dengan aku Ulisian Braban. Apa kabar kalian di sana? Aku harap dalam keadaan baik-baik, sehat selalu, dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini, sehat dan baik-baik selalu. Aku udah lama nggak bikin video, dan kali ini aku bikin video karena tadi kalian sebelum masuk ke sini sudah tahu aku ngapain hari ini. Jadi aku kontrol yang ke-9, ya jadi 9 gini apa gini ya? Lupa. Udah aku tahu. Jadi hasilnya jadi cepet aja biar nggak lama videonya. Hasilnya puji Tuhan
God is good all the time. Tuhan itu baik sepanjang masa. Jadi aku pre-cancer, dan hebatnya lagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat-sangat baik, dia kasih aku hadiah, yaitu dokter bilang ya seperti ini, nanti akan cek lagi 9 bulan berikutnya. Jadi kontrol next-nya 9 bulan berikutnya, dan kontrol lagi 9 bulan berikutnya, dalam 2 tahun lah ibaratnya ya, 2 tahun lagi semuanya baik-baik saja, dan akhirnya aku selesai, nggak perlu kontrol-kontrol lagi. Wow, terima kasih ya Tuhan, sungguh luar biasa Engkau, sungguh baik Engkau terhadap aku, anakmu, di mana Engkau memberikan aku kesehatan hingga hari ini, Engkau berikan aku kesempatan hidup, Engkau berikan aku tenaga, Engkau berikan aku harapan, Engkau berikan aku sukacita, Engkau berikan aku segala-galanya. Ya, jadi memang aku bukan kaya raya, kayak orang-orang, tapi aku dikasih kesempatan hidup, dikasih kekuatan, kesehatan, aku bisa kerja lagi, aku bisa beraktivitas seperti biasa, aku bisa jalan ke kamar mandi diri sendiri, aku bisa masak, aku bisa melakukan seperti yang aku biasa. Bahkan lebih lagi. Seperti aku bilang sama kalian dulu, kalau kalian nonton di channel YouTube aku ya, setiap apa yang aku upload, pasti kalian tahu ya, bagaimana aku bisa puasa Esther 3 hari berturut-turut. Dan itu tidak pernah kulakukan sebelum aku sakit. Ya, maksudnya setelah terdiagnosa yang lalu. Dan setelah ini, aku pikir aku nggak sanggup, tetapi aku disanggupkan sama Tuhan. Jadi, bagi kalian di sana yang survivor, ya, terutama yang sekarang lagi berjuang, kalian tetap harus semangat. Dan cerita hari ini juga lagi, waktu aku daftar, kan sebenarnya mereka sudah kirimkan appointment ya. Appointment itu janji kita untuk ketemu dokter untuk dikontrol. Dan kemudian aku kan datang ke resepsionis lagi untuk hari ini, dan aku daftar lah ceritanya ya. Kita daftar, sebelum ke resepsionisnya ada di depanku suami istri, dia lagi juga kayak di resepsionis gitu daftar gitu untuk mau cek. Terus aku lihat, kayaknya aku lihat familiar, mukanya kayak aku pernah lihat gitu. Biasanya aku gitu, kalau udah pernah lihat orang ini kayaknya udah pernah lihat, tapi siapa ya, kalau lupa ya mungkin namanya kita juga terbatas. Tapi wajah itu atau yang ingatan kita yang udah pernah ketemu itu pasti selalu ada gitu. Nah, singkat cerita, aku lihat lagi, terus aku bilang, pertama si resepsionisnya bilang, oh mereka tinggal nunggu aja karena mereka tadi udah masuk, ini mau ke selanjutnya katanya gitu. Terus aku lihat lagi, aku kasih sama resepsionis kertasku, tapi aku langsung ngomong sama dia, apakah kamu orang Advent, atau maksudnya kamu bergereja di gereja Advent yang di Lichwen nggak, di Eindhoven, tempat aku gereja maksudnya. Terus dia bilang iya, kata dia kayak gitu. Oh, aku bilang kayak gitu. Aku lihat kan kepalanya udah pakai mud gitu, kayak penutup rambut ya. Dalam hati aku ini pasti udah rontok, kalau nggak rontok botak. Dia tanya aku gitu, oh ya kamu pernah testimoni di gereja waktu itu kamu save dari kanker indung telur ya, kata dia kayak gitu. Iya, aku bilang gitu kan. Sekarang puji Tuhan aku udah sembuh, aku sekarang cuman kontrol, aku bilang. Aku tanya dia lagi, bagaimana denganmu, aku bilang. Terus dia bilang juga, iya sama, aku juga aren stok kanker katanya. Jadi dia juga kanker indung telur. Aku nggak tahu stadium berapa karena waktu itu singkat, terus resepsionis kasih kertasnya, terus aku bilang don't worry, aku bilang nggak usah takut karena kita percaya kan, apalagi kita satu iman ya dengan dia. Aku kayaknya taunya dia itu baru de gereja di situ deh. Kayaknya dia baru Kristen atau gimana gitu, walaupun orang sini ya. Jadi kalian jangan pikir orang bule-bule itu selalu orang Kristen, enggak juga. Ada juga yang dia kayak ateis seperti aku bilang dan sebagainya. Tapi waktu itu dia kayaknya nggak familiar dengan aku di gereja itu. Kayaknya mereka juga baru masuk di gereja itu gitu. Jadi aku bilang jangan khawatir, selama kita berserah sama Tuhan, kita tetap berdoa, kita yakin, pokoknya tetap semangat. Aku bilang iya, dia bilang. Terus akhirnya selesai itu aku berpikir dipertemukan seperti ini rasanya, makanya itu aku bilang aku share tentang kehidupanku ini. Mungkin di luar sana kita nggak tahu, mungkin hari ini kalian sehat. Aku bukan mendoakan yang jelek buat kalian, tapi mungkin hari ini kita belum terdiagnosa dan sebagainya, kita nggak tahu, karena kan kita nggak bisa lihat dalam tubuh kita ini. Tetapi jikalaupun itu terjadi pada kalian di sana, percaya Tuhan akan tolong kita. Dan satu hal juga, kita minta sama dia. Kan di Alkitab juga ada dibilang, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang
mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Dan setiap orang yang meminta, kepadanya akan diberikan. Jadi itu udah firman Tuhan. Dan itu firman itu adalah perkataan Tuhan pastinya. Jadi kita nggak perlu takut. Ya seperti lagi kembali seperti aku bilang, kalau kita tidak bersandar sepenuhnya sama Tuhan, bukan pasrah tapi bersandar, kita itu jadi kayak hopeless. Kita kurang harapan. Tapi kalau kita bersandar sama Tuhan, hidup atau mati, kita sudah di dalam tangan Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan juga dikatakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kalau misalnya kita hidup sekarang, kita hendaknya menjadi anak-anak Kristus, kita menjadi contoh. Karena begitulah Tuhan mengajarkan kita. Begitulah Tuhan sewaktu dia hidup di dunia ini. Dan satu lagi, aku belum menyelesaikan juga di channel YouTubeku yang satunya itu tentang Tuhan Yesus. Pasti aku selesaikan nantinya. Aku lihat waktunya juga karena sekarang memang padat. Tapi aku akan selesaikan itu karena sedikit lagi. Tapi yang pasti di dalam kehidupanku ini tidak ada yang cerita tentang aku dalam artian ini this is not about me, but this is about God. Artinya kesempatan ini bukan dari gagahku, bukan hebatku, tetapi itu semua karena Tuhan. Karena Dia yang memberikan aku kehidupan, karena Dia yang memberikan aku kesempatan. Jadi aku tidak mau menyia-nyiakan. Semoga kalian di sana juga bisa mendapat semangat karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan apapun mungkin bagi Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil sama Dia. Cari Tuhan itu sendiri langsung secara pribadi sama Dia. Jangan pakai perantara. Oke, kalau kita memang butuh dibimbing, kita bisa cari pendeta atau pemuka agama atau yang kepercayaan kalian atau sama orang tua, teman yang bisa menuntun kalian. Tetapi kalau kalian udah lahir dan besar mengenal yang namanya kebenaran itu, kalian bisa langsung berhubungan langsung sama Tuhan secara pribadi. Jadi langsung gitu, nggak usah pakai perantara. Karena seperti aku bilang, aku lahir besar di Kristen, tapi aku pun mengalami Tuhan itu setelah banyak kejadian-kejadian yang ada di dalam hidupku. Tapi selama Tuhan sama aku, selama Tuhan besertaku, aku nggak pernah takut. Hidup atau mati, semuanya tentang Tuhan, semuanya tentang kasih karunia Dia. Jadi seperti aku bilang, God is good all the time. Mau kita sakit, mau kita marah, kecewa atau apapun, pokoknya God is good all the time. Karena semua yang Tuhan buat dalam hidup kita ini mengajarkan kita lebih dekat sama Dia, lebih alert lagi, lebih bersandar berpegang sama Dia. Jadi jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala langkahmu, lakumu, maka Dia akan meluruskan segala jalanmu. Itu semua ada di firman Tuhan. Kita baca aja Alkitab kita. Bagi kalian yang mungkin bukan Kristen sama seperti aku, kalian bisa baca kitab kalian. Kalian bisa berdoa langsung sama Tuhan. Kalian bisa tahu kebenaran itu. Kalian bisa tahu Tuhan itu seperti apa. Karena Tuhan itu adalah cinta. Tuhan itu adalah kasih. Dia akan menolong kita sama orang-orang yang percaya sama Dia, sama orang-orang yang tulus hatinya. Ya, jadi Tuhan itu nggak perlu diajari, Tuhan itu tahu ketulusan hati kita di dalam ini. Dan satu lagi, pada saat aku kan tadi udah dicek ya semuanya, terus pas aku pakai sepatu, aku nggak terlalu denger banget suamiku sama si dokter ini cerita gitu. Cuman pada saat suamiku dan aku mau pulang, di tengah jalan itu suamiku bilang, dia si dokternya itu katanya serangan jantung. Katanya siapa? Aku bilang dokter yang tadi. Aku kok nggak denger. Ya mungkin aku kan nggak terlalu denger karena aku di dalam ruangan. Memang nggak jauh sih, tapi aku lagi pasang sepatu dan mereka bahasa Belanda, jadi aku nggak ngeh gitu ya. Ternyata si dokter itu yang profesor yang nanganin aku itu, dia kena serangan jantung. Tapi di sini aku juga jadi berpikir dalam artian kita adalah manusia, mau kita profesor, mau nggak profesor, semuanya sama. Dalam artian juga kematian itu pasti. Ya, jadi kapanpun kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu hanya berserah sama Tuhan, kita minta, kita dipanjangkan umur, kita berikan kekuatan, kita diberikan kemampuan untuk melakukan hal yang baik. Dan pastinya kalau kita lakukan yang baik, itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja.
Bukan hanya untuk diri sendiri, dalam artian bukan berbegah untuk, oh aku biar ini dipuji orang, ini bukan. Tetapi semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena sumbernya juga dari Dia. Jadi untuk Dia aja gitu. Nah, itulah perjalananku hari ini. Dan ada kisah-kisah yang aku bisa belajar bagaimana bertemu dengan orang yang pernah aku testimoni, ternyata dia mendapatkan kejadian yang sama dengan aku. Tapi setidaknya aku berpikir seperti ini, aku dikasih Tuhan kesempatan untuk membagikan pengalamanku sama orang, dan ketika orang itu pun terjadi, terus aku dipertemukan sama dia, ya pastinya Tuhan mempertemukan aku kan. Nggak mungkin siapa juga yang bisa ibaratnya mengatur hidup kita ini ya. Tetapi di situ juga aku bisa memberikan dia semangat ya. Jadi dalam keadaan terpuruknya dia, aku memberikan ibaratnya semangat, sehingga dia itu, tadi aku lihat juga, ya terima kasih, dia bilang kayak gitu. Jadi semuanya Tuhan, semuanya kasih karunia Tuhan. Jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi selain hanya mengucap syukur sama Tuhan buat hari ini, buat kabar hari ini terutama. He is the one and only. Ya, Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik, yang luar biasa sama aku. Jadi aku hanya bisa mendoakan buat kalian yang mungkin sekarang baru terdiagnosa, atau mungkin sekarang kalian lagi menjalani kemo dan sebagainya, atau operasi, pemulihan dan sebagainya. Tetap berdoa sama Tuhan. Kalian semangat, kalian harus kuat, dan minta sama Dia, minta sama Tuhan. Kasih aku kesembuhan Tuhan, kasih aku kekuatan Tuhan, supaya aku melakukan hal yang baik. Kalian kalaupun sudah dikasih janji, tepati. Mungkin gak gampang, tapi kalian selalu bersandar sama Tuhan. Jadi inilah video aku hari ini, biar gak usah panjang-panjang, gak usah banyak ngedit. So, terima kasih yang bagi kalian sudah nge-subscribe di video aku. Semoga kalian juga di sana sehat-sehat, panjang umur, sukses, dan hidup kalian bahagia. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Hado! Hoi allemaal, halo semua, ketemu lagi dengan aku Lisian Braban. Apa kabar kalian di sana?